Amsal 23:27. Apa yang dibacakan? Masjidnya Anjing ya? Maksudnya itu bahasa anjing ya? Di kamar kan tadi ditaruh sama Goldian. Sama Di kamar. Wih, mirip-mirip banget. Panglai ko pelang penang bedeng. Wa Yesus Kristus kelapa pedang ko pang pedong eng nakap lai panglai. Penong cap yang tertipu dan paling tertipu. Bodoh selagi lagi tertipu. Kalian menyangka akan adanya masa depan. Kalian menyangka masa depan yang kalian prediksi untuk kekhawatiran kepada diri kalian. Itu Al-Quran bisa jatuh, kenapa kau percaya? Apa? Gimana? Mana bukti kau tunjukkan bahwa ada video Menurut itu jatuh dari langit? ya gini. Menurut abang Al-Quran tuh diturunkan dari langit, dikeker sama Tuhan begini. Ini, mana Muhammad nih? Oh itu dia. Gitu ya bang? Terus menurut lu gimana? Enggak, pikiran abang kayak gitu kan? Karena saya tidak percaya, makanya saya bilang gitu. Ngapain Quran Ya turunkan? udah menunjukkan apa yang lu pikir salah. Terus benarnya gimana? Nah, yang benarnya gini bang. Ya, ini aku bilang. Kalau Allah menyebutkan kata ana di dalam Al-Quran, artinya saya, itu menunjukkan apa? Segala sesuatu yang menjadi rahasia Allah, cuma Allah yang tahu. Misalnya, kematian, hari kiamat, tentang surga dan neraka, takdir. Itu Allah menyebutkan aku. Tapi kalau Allah menyebutkan kata nahnu, kami, itu tujuannya mukayadah. Tahu nggak mukayadah? Adanya proses. Misalnya, kami menciptakan langit dan bumi. Kenapa Allah mengatakan kami? Karena ada ada keterkaitan Allah sang sumber di balik kekuatan semuanya, adanya makhluk, setelah itu adanya proses daripada kejadian bumi. Artinya apa? Mukayadah. Berketerikatan antara Tuhan dengan makhluk. Selanjutnya, ketika Allah mengatakan kami turunkan Al-Quran, adanya proses. Apa proses? Adanya Allah sumber utama, ya. Adanya Jibril penyampai, adanya Nabi Muhammad receiver, adanya kami si pengonsumsi daripada informasi Al-Quran. Makanya disebutkan kata kami. Jadi kalau ilmu Anda tidak sampai ke situ, Anda nggak akan tahu. Makanya aku diam aja dari tadi. Udah. Jadi diam dulu, belum selesai aku jelasin. Ya, jadi Al-Quran itu menyebutkan kata kami apabila sifatnya itu berproses. Kalau sifatnya itu tidak berproses dan ada cuma di ilmu Allah, itu disebutkan dengan kata ana. Bagaimana kata ana? Contoh, jika kamu berdoa, aku yang akan menerima doa tersebut. Ada nggak yang menerima doa selain Allah? Nggak ada. Misalnya soal kematian, ada nggak yang tahu tentang kematian selain Allah? Nggak ada. Itu kamu tahu? Ya udah. Untuk menunjukkan apa? Itulah eksistensi. Itulah esensi disebutnya ana dan disebutnya nahnu. Disebutnya aku dan sebutnya kami. Kalau kami berarti jiwanya berproses. Kalau ana cuma Allah yang tahu dan ilmu Allah yang tahu tentang itu gitu. Misalnya takdir. Siapa yang tahu tentang takdir selain Allah? Berarti Qurannya kamu dan Allah yang tahu. Gimana lu pikir? Maksudnya? Maksudnya Nggak nyambung ini. Nggak ngerti nih orang. Udah kita hadapi aja lah. Terus gimana? Maksud saya tanya, Qurannya gimana caranya kamu bisa tahu itu Qurannya? Gimana coba ceritanya? Dari mana aku tahu bahwa Quran itu benar gitu bang? Ya. Karena di Quran itu gini bang, standarisasi kebenaran menurut abang apa? Tulisan, apa ketika akal bisa berpikir bahwa itu benar? Bagaimana? Standarisasi kebenaran ketika akal menerima bahwa hal itu bisa diterima akal, ataupun ketika ada orang banyak menuliskan tentang hal itu. Oke, kalau di ajaran saya gini. Kenapa Thomas itu dikatakan tidak percaya? Karena dia harus lihat dulu baru percaya. Jadi bagaimana abang itu percaya sedangkan abang tidak lihat? Coba. Abang kan nggak lihat Yesus juga, yang jujur bang. Lihat Yesus nggak? Lihat Yesus nggak abang? Ya memang saya tidak lihat. Kalau nggak lihat jangan percaya. Jadi ngapain nguji orang? Maksudnya, bang, kamu percaya nggak yang nggak kelihatan? Lah, lu kenapa percaya yang nggak kelihatan? Nah, di situ Anda terjebak. Makanya gini saya bilang. Kita yang terjebak. Kita yang terjebak. Ajaran kamu. Iya gini, ajaran kamu kan
belum tentu kamu mau harap saya percaya karena saya tidak lihat apa yang itu bang, Anda terserah. sampaikan. Itu serah Nah, kalau pakai akal aja. sama. Anda tidak bisa menjelekkan agama saya. Jelekin, cuma bertanya Memang kenapa udah jelek. yang benar. Kenapa Nggak Kristen usah menjadi berdebat ajaran soal, yang benar? Kenapa? soal Kenapa? agama Kenapa bilang? ini, Bang. Nggak usah berdebat soal agama orang lain. Kamu debat aja soal agama Saya kalian. tidak berdebat dengan agama orang lain. Saya cuma berdebat kenapa abang diberikan akal oleh Tuhan yang maha waras, tapi ketika akal itu berada di kepala abang, Anda jadi tidak waras gitu. Sekarang gini aja, ngapain abang pusing dengan urusan agama lain? Enggak Coba saya pusing, tanya. enggak pusing. Terus? Cuman agama lain, Ngapain? kenapa kemudian mengusik Islam itu aja? Tidak ada yang mengusik Islam, Bang. Semua tuh dari Islam duluan, Bang. Bang, di antara tiga Kalau Abraham, tak kau dari Islam duluan. tiga Abrahamik, ya, Yahudi, Kristen, Islam, ya. Abang dikritisi dari dua sisi loh. Yahudi mengatakan apa ke Tuhan abang itu bahwa dia anak haram dan juga ibunya sebagai penzina di dalam Talmud dan Midrash Yahudi. Al-Quran membantah bahwa dia menjadi Tuhan. Dua agama membantah abang. Kira-kira ini ajaran yang benar nggak? Ketika ada dua membantah abang di tengah-tengah. Siapa yang benar? Hmm? Kamu aja yang benar. Ya kan? Betul. Bagus nih, mulai bagus. Kamu berpikir, kok ajaran gua oh Islam ajaran terakhir. Kok bisa yang terakhir nyalahin yang awal? Lah, Yahudi lebih awal. Tapi nyalahin juga lu. Yang terakhir nyalahin lu, yang awal nyalahin lu. Berarti ada yang salah dengan agama lu. Kira-kira apa yang salahnya, Bang? Terus ajaran agamamu yang benar gimana? Ajaran agamaku yang benar karena apa? Saat kita meninjau alam, tidak ada satupun daripada yang ada di muka bumi ini yang patut disembah. Coba abang bilang, apa yang patut disembah di muka bumi ini? Mekah. Hah? Emang siapa yang nyembah Mekah, Bang? Agama apa itu, Bang? Ih, nggak tahu tuh. Mekah tuh di mana, Bang? Ya, Mekah itu Oh, di dia Arab. lihat, dari tadi dia tanya. Iya. Ngapain Dan orang puja-puja Mekah? Keliling berapa kali itu? Ya udah, nggak usah abang itu tanya. Kenapa orang Islam pas sholat di depannya ada kipas angin disujudin? Kenapa dia nyembah kipas angin? Abang nggak tanya itu. Ketika Ya, dia kenapa sholat di depannya ada harus ke Mekah? kulkas. Udah, kenapa abang nggak nanya? Kenapa dia nyembah kulkas? Ketika kemudian dia sholat di depannya ada motor Mio. Kenapa abang nggak nanya? Kenapa dia nyembah motor Mio? Kenapa? Ya kan tergantung arah kalian harus ke Mekah katanya. Bukan tergantung. Tuhan apa yang digantung? Itu pertanyaan saya. Arah kalian kenapa harus ke Mekah? Kenapa Ya nggak udah. ke timur, barat, selatan? Karena untuk satu hadapan. Gini bang, oke. Anggap Mekah nggak ada, buang Mekah, nggak ada. Kami sholat, saya sholat dengan ayah saya itu, dah. Saya hadap timur, dia hadap barat. Kami antuk-antuk kepala tuh, terserah kami mau hadap kemana. Ya ada itu, Tuhan. nggak ada itu omong kosong itu, omong Udah, kosong. untuk menunjukkan itu sama seperti agama lu yang amburadul. Tidak Nggak ada, ada. dalam menghadap. Nggak ada yang beda arah, kalian semua Kemana satu aja arah. boleh. Iya, kalau beda arah terantuk kami. Beda arah terantuk nanti kami. Kau mau agama Semua orang lain arahnya juga blepak semua arahnya kayak ke Mekah. agama kau. Hmm. Ya, Semua arahnya ke Mekah. Ngapain ke Mekah? yang apa? Arahnya. Ya itu Supaya satu teratur. koordinat arahan. Oke, misalnya gini. Ketika nggak ada Mekah, orang Islam sholat hadap kemana? Kamu maunya orang Islam hadap kemana? Ke bawah gitu. Tiarap dia. Dari Mekah, bangun Mekah dulu, baru hadap Mekah. Apalah nih? Bodohnya nggak habis-habis ya. Hai. Nggak usah debat. Ya udah kita Kalau- buka. kalau mencaci maki nggak Oke, usah dibahas. Mekah tidak patut dihadapkan. Kamu mau Yang orang caci Islam maki dari tadi kau kok. Ya udah. Anggaplah Mekah tidak ada di muka bumi ini. Orang Islam maunya kamu hadap kemana? Loh, itu kan ajaran kamu. Ngapain saya sibuk dengan ajaran kamu? Ya udah, tadi kenapa pas gua jawab lu nggak mau terima? Bahwa itu titik koordinat. Jadi gini, ini cara lu sholat ya? Iya. Lalu kami hadap kemana? Sama kayak ibarat lu gini. Lu dipimpin dengan siap gerak. Tujuannya apa? Biar rapi. Lalu adanya titik koordinat di dalam sholat yang dinamakan dengan kiblat. Tujuannya apa? Biar rapi. Satu hadapan, satu arahan, satu visioner. Oke, lu nggak mau. Karena apa? Nggak mau sujud ke Mekah. Oke, maunya sujud kemana? Loh, Kata saya agamamu. Iya, maunya sujud kemana? Medan. Atau ke Maluku. Sujud kemana kami? Maunya kamu kemana? Ke atas, Gak bang. mungkin kalian ke tempat lain, tetap harus ada di Mekah. Ya udah, oke, ke tempat lain. Oke, andaikan bang. Dulu ayat Al-Quran menyematkan, hadaplah kalian ke Amerika. Hari ini apa yang kalian bahas? Kenapa bang harus ke Amerika? Kalian nyembah Amerika. Itu kan yang kalian mau?
Nggak ada, tetap kamu ke Mekah. Apa yang di dalam Mekah? Jadi ya kamu harus menghadap Mekah. Karena ditulis Mekah, maka hari ini polemik yang keluar di kepala lu kenapa Mekah? Oke, andai kan dulu ditulis Amerika, pasti lu hari ini nanya kenapa Amerika? Ya udah, gua buang semuanya. Yang lu mau hadap kemana? Yang saya tanya apa yang di Mekah, apa alasannya harus ke Mekah? Itu titik koordinat, terserah Allah. Kalau dulu Allah tulis hadaplah ke Medan, kami semua hadap ke Medan. Kalau dulu ditulis hadaplah ke Papua, kami semua hadap ke Papua. Kalau dulu ditulis hadaplah ke Turki, semua hadap ke Turki. Kalau dulu ditulis hadaplah ke Kutub Utara, kami semua hadap ke Kutub Utara. Untuk menunjukkan tahu nggak apa? Itu satu Sekarang titik saya tanya. koordinat. Ya, Bahkan untuk kami caranya pernah juga. menghadap ke Yerusalem sebelumnya. Oke. Sekarang yang kamu apa lagi? menyembah atau beribadah itu yang dilihat tuh cara ibadah kah atau imannya, hatinya? Apanya? Coba yang jelas. Tanya. Ibadah tuh tata cara ibadahmu yang Tata diharapkan cara atau ibadahmu yang perlu kau diterima. tanya kok tata cara ibadah kami. Kami ada dalilnya. Nah, Dari apa? tata cara ibadahmu nggak ada dalilnya. Coba tanya kan yang kira-kira lu benar-benar mau tanya, bukan terpaksa nanya, paham? Kalau yang udah lu bisa terima, lu diem, cari pertanyaan baru. Kalau enggak, lu nggak tahu nanti cara nanya apa lagi. Oke, gini aja. Membuat diri lu tuh bebal. Pokoknya ini nggak boleh benar. Padahal otak lu udah terima. Pokoknya ini nggak boleh benar. Sehingga lu nggak tahu mau nanya apa lagi. Karena apa? Kebencian, kebencian. Kamu sadar kan tidak? Ada di kepala Kamu lu. sadarkah tidak itu sifat kalian itu? Apa Nggak sih? pernah mau kalah. Babi memang babi. Gak pernah mau Ini kalah lah. kalian. Babi kayak gini lah babi. Udah dia yang buat, dia bilang kita yang buat. Ini model Dari gini toh. tadi awal yang kau maki-maki segala macam itu Lihat. siapa? Kau Lihat yang teman. awali. Lihat teman. Udah tiba-tiba kau pula jadi korban. Kalian gini aja bang. Masa kalian harus berusaha untuk membicarakan bahwa Kristen itu ajaran tidak benar? Memang jelek. Ngapain bang? Memang jelek. Ya, Gimana? Nggak perlu aku kami cuma bicarakan itu jelek. Kan Aku- kalian juga kan tidak melihat Kalian sama kalian aja berantem. apa. Kalian kan Oi. tidak melihat, sama kita juga tidak melihat. Kalian sama kalian aja berantem. Nggak usah pun kami ajak. Nggak usah pun kami ngomong. Di Kalian- Komal ini kalian- kalian sama kalian berantem. Kalian nggak pernah berantem. Nggak. Nah, Omong kosong. Ya udah, nggak usah- Jokowi. Ya udah, Jokowi, Lu tak coba tipu. kau jawab yang jujur. Andaikan bapak mamamu dulu Hindu, apa agamamu sekarang? oh dia tetap Ya, pasti Kristen Hindu lah. lah. Tetap Kristen lah. Nggak Kristen kau. Pasti Hindu. Nggak, kau Kristen. Mana mungkin kau Hindu? Nggak mungkin lah. Orang kau Kalau kan bapak udah pasti mamamu Kristen. dulu Hindu, apa agamamu? Pasti Ya pasti Kristen. Hindu lah. Ya Wah, pasti Hindu. enggak lah, enggak. Berarti menunjukkan Kristen apa? ya. Kenapa lu nyembah Yesus sekarang? Seharusnya lu mempertanggungjawabkan akal lu. Ini hari ini aku nyembah Yesus karena bapak mamaku nyembah Yesus. Kalau dulu bapak mamaku beragama Hindu, pasti aku Hindu, tidak menyembah Yesus. Lalu apa alasan aku menyembah Yesus? Itu Ya. yang aku tanyakan kepadamu. Apa alasan Nah. harus menyembah Yesus? Gitu. Kecilnya. Kalau sudah besarnya baru lihat yang benar yang mana. Apanya? Mana yang benar? Kalau kamu waktu itu Kristen bapaknya Islam, apakah Kalau Kristen kan menurut saya sudah benar. Ngapain? Iya, saya udah benar karena bapak mama lu dulu Kristen kan? Jujur. Nah. Jujur. Jadi ngapain saya mau pindah kalau sudah benar ajarannya? Ya udah, kalau dulu bapak mama lu beragama Hindu, apa yang benar agama lu? Nah gini, kalau Hindunya ajarannya sama seperti Kristen, saya tidak mungkin pindah. Kan, anggaplah lu nggak tahu Kristen, tapi bapak mama lu beragama Hindu. Lu agama apa sekarang? apalah yang benar dari kalian? Lu agama apa sekarang? Orang Kristen. Ya udah, apa alasan lu menyalahkan agama bapak mama lu yang Hindu? Saya tidak tahu ajaran Hindunya apa. Ya udah, makanya ku tanya kepada lu, kalau andaikan bapak mama lu Hindu, sudah pasti saat diwariskan lu jadi Hindu, lu pasti tahu itu agama Hindu, dan lu hari ini tidak bela Kristen, tapi lu bela Hindu. Enggak, kalau Ya, Hindunya enggak, ajarannya benar ya. Dia ya pasti saya Kristen bela bang, Hindu. Man. Pasti Kristen. Dia nggak jujur gitu. Makanya aku Ya tanya. kalau mama bapaknya Hindu pun dia pasti Kristen. Hmm.
Dia memang Menurutmu begitu. bagaimana kalau bapak ibumu Kristen? Dan dia paling benci sama Mekah. Contoh aku balik nih, aku Pokoknya balik gitu keadaan. aja dia. Oke, aku balik keadaan. Bapak mama aku Kristen. Ya. Ketika bapak Mamaku, mama ya? aku bilang, ya ini aku nih cerita tentang aku nih. Nah, Oke. kalau bapak mama aku Kristen, apa agamaku sekarang? Daman, jujur, agamaku Kristen. Tapi saat itu, ketika aku berpikir, Tuhan sudah pasti waras. Maka kewarasan Tuhan, ketika dia menjadi maha waras, tidak mungkin dia mengkhianati kewarasan daripada makhluknya. Betul. Bagaimana mengkhianati daripada kewarasan makhluknya? Kalau Tuhan itu adalah manusia, kenapa cuma dia yang harus bisa disembah? Kenapa tidak ibuku yang kusembah? Justru kebaikan ibuku lebih bisa tampak di depan mataku. Dia yang kasih makan aku, dia yang mengasihi aku, dia yang merawat aku sampai besar. Kenapa aku tidak menyembah ibuku saja? Lalu Yesus Kristus yang cuma menampakkan diri dahulu, yang sekarang cuma tulisan doang. Kenapa aku harus menyembah manusia itu? Sedangkan manusia ini lebih jelas tampak kebaikannya. Aku akan bertanya, Mak, kalau memang Tuhan itu manusia, kenapa bukan mama yang Tuhannya? Loh, kok kamu bilang gitu? Bukankah dia telah menghidupkan orang mati? Aku tidak melihat dia membangkitkan orang mati. Yang kulihat, mama yang baik terhadapku. Loh, kamu nggak boleh ngomong gitu. Dia telah menebus dosa, dosa kamu, wahai Daman. Mana buktinya dosa aku telah ditebus? Bukankah mama yang selalu mendidik, nah ini nggak baik ya nak, oke, ini yang buruk ya nak, jangan dekatin. Ini yang baik ya nak, ini yang lakukan. Justru mama yang mengajarkan aku bagaimana cara ini yang baik ku lakukan, ini yang buruk. Jika ku khianati, maka aku datang dan meminta maaf. Mama yang ngajari minta maaf. Berarti mama yang mengajari aku untuk menebus dosaku sendiri. Kenapa aku harus percaya satu tulisan yang menyematkan manusia harus disembah dan kemudian dia menanggung dosaku? Kenapa aku tidak menyembah ibuku saja? Lalu mamaku akan ngomong apa? Karena dia datang Tuhan ya, yang tidak bisa dijamah oleh pandangan manusia. Ya, dia menganugerahkan anaknya yang tunggal agar kemudian bisa bersatu di antara semua manusia dan terlihat. Lalu kenapa dia tidak memperlihatkan diri sekarang, mah? Kenapa dia tidak adil? Kenapa Bani Israel doang? Di masaku apa kabar? Bagaimana orang yang akan datang? Bagaimana orang yang sebelum dia lahir? Mamaku akan bilang apa? Kalau memang mama mau paksa aku harus sembah manusia, maka izinkan aku sembah kamu, Ma. Kebaikan Yesus Kristus tulisan doang. Kebaikan mama makan ini yang lain dari mana? Udah, ketika mama mau ngomong aku sampai aku dewasa, adakah Yesus Kristus yang membuat aku menjadi dewasa? Tidak, Ma. Engkau yang mengasihkan aku, engkau yang menyekolahkan aku, engkau yang memberi makan aku. Aku besar karenamu, bukan besar karena Yesus Kristus. Kalau memang mama mau aku menyembah manusia, maka aku yakin firman yang diutus, yang menjadi manusia itu mama. Kenapa? Mama menampakkan diri tepat di hadapanku. Mama melakukan mukjizat menghidupkan aku menjadi besar di depan mataku. Maka izinkan aku menyembahmu dan menyembah ayahku. Kelar. Tapi kalau Islam begitu tanyakan, sembahlah Allah. Bagaimana? Kenapa aku harus menyembah Allah? Sedangkan Allah itu tidak terlihat. Ya udah. Nak, kamu tahu gula nggak, nak? Tahu? Gula seperti Allah. Apa? Gula seperti Allah. Kok gula seperti Allah? Udah, kamu Bego. Udah. Kamu tahu gula nggak? Tahu, mah. Nampak nggak kamu lihat gula? Nampak. Kamu bilang ada nggak buat gula? Ada. Setelah kamu makan gula, apa yang kamu rasain? Manis. Ada nggak manis? Ada. Mana? Coba. Ini gula nih. Coba makan. Nah, manisnya di mana? Oke. Bentar, mama ambil teropong. Mana manisnya? Nggak ada. Yang ada air liur kamu doang. Oh yaudah, mama belah gulanya. Coba cari manisnya di mana? Nggak ada. Kenapa kamu berhasil bilang manis? Sedangkan dia tidak terlihat di depan matamu. Lalu kenapa kamu akan mengatakan Allah tiada, walaupun dia tidak menampakkan diri ke depanmu? Tapi di Al-Quran menjabarkan kepadamu bahwa suatu saat nikmat terindah setelah kemudian ibadah kita, yaitu Allah menampakkan diri. Bukan dalam bentuknya, bukan dalam waktunya, bukan dalam tempatnya, bukan dalam dimensinya. Maka seindah itu Allah. Tidak mungkin imajinasimu yang nakal dapat menghina Allah, dapat menghina Tuhan. Itulah Tuhan yang sebenarnya, nak. Lalu aku mau ngomong apa? Oh gitu ya, Mak. Hebat banget ya Tuhan ya. Aku saja harus mengambil bentuk ini untuk dikatakan Daman.
Mama saja harus mengambil bentuk itu untuk dikatakan mama. Lalu kalau mama seandainya jadi bentuk ini, mama nggak akan disebut manusia, mama akan disebut mos. Iya juga ya. Kalau Tuhan mengambil satu bentuk untuk dikatakan Tuhan, berarti dia lemah kayak kita ya, Maya. Butuh terhadap bentuk. Berarti dia akan bertanya, siapa yang membentukku? Masa iya Tuhan bertanya siapa yang membentuk dirinya? Masa iya Tuhan bertanya dari mana arah pembentukan dirinya? Masa iya Tuhan akan bertanya siapa yang memberinya tempat? Masa ia akan bertanya di mana arahnya terlihat? Maka Tuhan akan mencari Tuhannya lain. Menunjukkan apa? Tuhan yang mencari Tuhan itu tidak mungkin diterima oleh akal. Itulah kenapa saya Islam. Karena apa? Saya tahu Tuhan yang maha waras tidak mungkin mengkhianati kewarasan manusia itu sendiri. Gimana Bang Jowi? Gimana? Ah, sekarang gini, gimana caranya Tuhan bisa menyelesaikan masalah di muka bumi sebelum ada itu Yesus? Caranya gimana? Masalah apa? Emang Yesus selesai masalah apa? Berzina, melakukan kejahatan, cara menyelesaikan masalah itu kirim gimana Nabi, supaya manusia kirim paham? Nabi, kirim Nabi Muhammad selesai. Emang Yesus selesain apa Bang di muka bumi ini? Apa yang dia selesaikan? Nggak ada yang dia buat pun. Apa yang Yesus selesain? Kasus Lapindo masih korupsi 371 triliun masih sama aja. Apa yang dia selesain? Di muka bumi ini banyak yang nggak selesai. Mana buktinya? Kan, Itu kan, korupsi nggak selesai. manusia kan bukan robot yang diciptakan. Ah benar. Kalau robot kan ikut perintah semua kan? Bilang tanpa Yesus Kristus masalah di bumi nggak selesai. Oke, Yesus Kristus kita anggap ada di muka bumi dan jadi Tuhan. Lu bilang masalah semua selesai. Korupsi kemarin, Lapindo apa kabar? Project Anies nggak jadi. Semua nggak jadi. Kenapa? Apa yang diselesain Yesus? Apa yang diselesain Yesus? Banyak Kalau masalah Muhammad- yang nggak selesai. Kalau Muhammad selesai. Kalau Ya, kedatangan selesai. Nabi Muhammad, kalau datang Nabi Kemusyrikan Muhammad, hilang. menyelesaikan masalah di bumi, hanya memberitahukan wahai manusia, kalau kamu pakai otak ada Tuhan yang satu. Saat kamu kemudian berpikir, kamu akan mendapati bahwa Tuhan tidak layak dihina oleh imajinasi manusia. Itu tugas Nabi Muhammad, mengembalikan pemikiran liar manusia yang layaknya binatang untuk kembali dipandang sama seperti manusia. Udah. Itu tugas Nah, Nabi terus kenapa masih banyak Islam yang lakukan kejahatan? Islam ya. Bang, kalau untuk melakukan kejahatan nih jawab yang jujur ya. Kalau ada pendeta perkosa biarawati, yang salah pendeta apa Kristen, Bang? Bukan Siapa yang pendeta salah? perkosa Pendeta apa biarawati. Kristen? Coba jawab yang jujur. Andaikan ada pendeta memperkaus biarawati, yang salah pendeta apa Kristen, Bang? Manusia Mekah yang itu salah. masing-masing tanggung Ya udah, dosanya. kalau agama lu bisa masing-masing. Kenapa agama gua enggak? Ya udah gitu maksud Menunjukkan saya. sebuah agama mengajarkan Ngapain kebaikan. harus Kalau ngapain ada harus ngurusin agama ya, orang kalau gitu ada aja. agama mengajarkan keburukan, ya. Kalau Kami seandainya bukan agama ngurusin. mengajarkan gini, ya, seandainya agama mengajarkan keburukan, kira-kira agama itu laku nggak? Misalnya, cara masuk agama ini bunuh dulu bapakmu misalnya, laku nggak agama itu? Nggak laku. Misalnya di dalam Bible ya disebutkan apa? Jika kamu tidak membenci ibu bapakmu ya, istrimu, dan anak-anakmu, engkau tak akan bisa jadi muridku. Yang itu aja laku, Bang. Yang kayak gitu aja laku, Bang. Yang beragama tapi harus benci orang tuanya, laku. Karena itu sesama manusia tidak bisa Apalagi nanti naik ke sesama surga manusia. itu. Apalagi yang sesama manusia, Bang. Sehapa-hapa lah yang kau cerita. Kamu mau gini bang, mau ikut Nggak, Tuhan? tahu sistemnya hembus nafas keluar bunyi gitu ya? Punya apa kentut? Iya. Ya, itu Kentut semua yang kau bilang. Apa-apa. Aku kasih di depanmu cara berpikir. Kau setelah kemudian kebenaran itu ada di otakmu, lu tepis ini nggak benar, ini nggak benar, ini nggak benar. Padahal Yesus udah- harus Tuhan. Nah, pokoknya Yesus harus Tuhan. Kalau gua lahir Hindu, Kalau enggak, pokoknya Yesus harus enggak Tuhan. ditebus. Kalau Kalau nggak mati, kalau hancur, nggak tebus. Kalau Jadi seandainya gini. gua lahir Buddha, pokoknya Yesus Tuhan. Kalau gua lahirnya dari bapak mama ateis, Yesus Tuhan. Itu aja pokoknya ya. Apapun Ayo. kejadiannya Yesus Tuhan lah. Apalagi kejadian kita Mas Ha lagi. Aduh, masa pula lagi. Apalagi kejadian kita. Kejadiannya itu aja.
agama Udah, masing-masing tuh kita nggak tahu Capek aku matinya ngomong. sama. Udah ada, diam Jokowi. Nanti aku turunin Ngapain simak kamu aja, masuk? biar pinter. Ya udah simak aja biar pinter. Aku mau ngomong sama Mas Ha. Bentar lagi juga dibakar Mas Ha. Kenapa Mas Ha? Sahannya di mana? Saha eta teh. Oh, tate. Anjir ini orang aneh. Asli gila nih. Waduh. Nah, sudah. Gini bang, aku mau turun tapi satu kata ini terakhir ya, aku mau turun. Ya pokoknya Yesus Tuhan, Allah bukan Tuhan. Udah Tidak, kelar. tidak. Oh Gini gitu bang, gini bang. Aku bicara dulu. Urusi aja agama masing-masing, nggak perlu berdebat. Balikkan kata-kata yang kalian pinjam itu kata Allah. Karena Kata Allah belum kalian tentu balikkan ajaranmu. udah nggak kami belum tentu usik ajaranmu lagi kalian. benar. Kalau aku bukan itu aku mau bilang ya. Ketika Allah mengatakan lakum dinukum waliyadin di dalam apa namanya itu dalam pemahaman bahasa Arab, lam itu bermakna limilki. Kenapa Nabi Muhammad berdamai dengan orang yang menyembah berhala? Karena apa? Yang milik mereka tetap milik mereka, yang milik Islam tetap milik Islam. Di mana mereka membuat patung dan tidak ada penamaan terhadap nama-nama Islam. Saya Lata, Uzza dan Hubal. Tidak ada yang menyalahi daripada Islam. Ya udah kata Allah lakum dinukum waliyadin. Apa yang mereka sembah biarin mereka sembah karena itu milik mereka. Apa yang menjadi milikmu biarlah jadi milikmu. Tapi banyak yang dikhianati daripada kekristenan. Pertama, sosok Nabi Isa berdoa di dalam Al-Quran. Yesus Tuhan, Salamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ya Allah aku Bahasa meminta. Indonesia bang. Ya udah ini ku artiin sabar. Betul. Nggak usah pakai itu, aku nggak ngerti bahasa Indonesia. Ya kau nggak ngerti orang lain ngerti dan kami wajib bacakan itunya dulu. Nggak Kalau kau nggak mau dengar, Indonesia udah nggak usah kau dengar. aku. Kurang ajar kau ya. Langsung aja Indonesia. Asalnya kau bodoh. Oke, Thailand sekarang. Ko pleng neng klap Ada, deh. Bang. Panglai ko pleng pedang bedeng. Wa Yesus Kristus kelap pedang ko pang pedang eng nakap lai pang lai.ผมน้องครับโดยปะเป็นนายโคเกิงเป็นน้องเองนะครับลายแปลงปงเป็นน้องแบ่ง Apa itu bang? is the Apa itu, Bang? matisนะครับไหล in the Apa itu, ละคร Bang? ใน the kejadian นะครับเลยมามันนังคับไหลปังปงเป็นน้องเองนะครับโดยส่งกงกำลังดังกระปงเป็นดังเด้ลูกครับหมายลูกครับที่ Yesus Kristus นะครับ is penyaliban นะครับเลยมุมนะครับเป็นดังใบลูกคงขับพลังตัวเล็กกระดับis bukan Tuhan นะครับหมายมุมขับเลยนงขับไหลลูกตึงบดได้โบเป็นน้องเองนะครับไหลมังมามังเป็นน้องเองนะครับเลย Muhammad lain, Muhammad lain. Diam dulu. Tadi ku bacain Arab, langsung aja. Bentar, Bunda Nora, jangan potong, ya. Karena aku bilang bahasa Arab, kau bilang nggak ngerti. Ya udah, bahasa yang Saya kau bilang- ngerti aja, oke? Saya bilang kan bahasa Bicara, Indonesia, bahasa Indonesia. Itu Thailand. Nggak mau Kenapa tuh, kau aku bilang bahasa ngomong bahasa Indonesia? Thailand apa urusan? Udah, kata Yesus di dalam Bible. Luminang nakap us Matius nakap poi pelong eng nakap main pang pelong bodoh. eng nakap main. Lu pedeng Iya, nakap Muhammad terang lain, Muhammad. nakap sang bapa Muhammad nakap yang waruh mana? kudus nakap poi pelong. Kamu yang Muhammad yang bilang lah, Muhammad Thailand loh ya. Boleh ding pang pelong eng Muhammad nakap Thailand lai. loh ya. Muhammad Thailand loh yang Thailand. Oh, Muhammad berarti dia yang masih nggak keluar, ngerti ya. Bunda Nora. Ternyata dia Muhammad masih nggak Thailand loh ngerti. ya. Ternyata dia masih Muhammad nggak ngerti. Thailand loh ya. Oke. Muhammad Lu masih Thailand loh ya. Gua bawa Muhammad bahasa Cina nih. Thailand loh, Muhammad Thailand loh ya. Muhammad Thailand loh ya. Muhammad Thailand loh ya. Muhammad Thailand loh ya. Udahlah aku hadapi aja lah nih. Bunda Nora. Assalamualaikum Bunda Nora. Sakit kepala aku lawan dia. Ya. Waalaikumsalam. Enggak lah, aku nggak mau sama Telaso. Nggak mau aku sama Iya. Telaso. Capek kali aku. Nggak capek kali udah aku bilang sama dia kan. Jadi arti Bahasa lakum di Indonesia. Bahasa Indonesia-nya. bahasa Nggak, Indonesia. dia bisa pakai bahasa binatang nggak? Bahasa binatang. Coba Ibu praktekkan. Bahasa kalkun, Tahu Bang. lah. Kalkun kalau baca Bible gini bunyinya, Bang. Ibu yang kalkun baca tahu. Bible, ya, Bu kalau Mbak Nora yang tahu Nah, baru. dulu. Begitu kalkun Coba. dikasih Bible, kalkun membaca sebuah ayat di dalam Bible. Misalnya, Amsal Amsal 23:27. Apa yang dibacakan? Oh itu Gitu bahasa lah. binatang. Ya, apa enggak Ya, tahu bahasa pantas. kalkun? Makanya kami di Islam Pantas mukamu. mengerti bahasa binatang. Kenapa? Pantas, Karena pantas Nabi mukamu, kami, Nabi Sulaiman mengerti mukamu bahasa sama. binatang. mukamu sama dengan bahasamu. Ya, abang aja nggak ngerti. Coba Iya itu tanyain. mukamu Ya. sama dengan bahasamu tuh. Enggak. Coba abang tanyain ayat berapa yang ku baca pakai bahasa kalkun. Coba. Yohanes 1 ayat 1 misalnya, Yohanes 1 ayat 14 misalnya. Coba. Yang abang tanya yang mana?
Ya udah aku bacain nih firman Tuhan terhadap Abang Yohanes 1 ayat 1. Ketika kalkun membacakan gitu Bang. Gol mana? Mas disnya. Anjing ya? Maksudnya itu bahasa anjing ya? Di kamar kan tadi ditaruh sama Goldian. Di kamar Goldian, lu yang taruh, bukan gua. Kenapa gue ngomong sama dia? Ya. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai dikeluarin bahasa kadal. Astagfirullahaladzim. Bunda Nora, ya beda-beda. Kalau aku khusus kalkun, Bunda Nora ngerti bahasa kadal. Jangan sampai dikeluarin. Bahasa kadal. kayak- Dia harus sesuai dengan habitatnya. Kalau Bunda Nora kadal, harus Bukan. kamu bicara dengan bahasa kadal. Bang, Supaya karena kadalnya ngerti. sebenarnya begini Bang, ketika aku mengatakan Bible itu tidak mujizat, padahal di Bible udah ngomong ya, dikatakan di dalam Bible ya, beritakanlah Injil ke seluruh makhluk, termasuk kecoa, termasuk semut, termasuk biawak, termasuk komodo, termasuk kelinci. Gimana Nah, abang Injili komodo? itu makanya kalau saya abang nggak tahu tanya. bahasa komodo? Bagaimana Makanya saya abang? tanya. Nah, Saya tanya. Kira-kira bahasa binatang, bahasa apa? Binatang apa yang tahu si Jokowi ini gitu loh. Coba yang kamu tahu binatang apa? Loh, Ya, lu kami tanya kan gua. gak dibilangkan katanya Yesus. segala makhluk. Yesus ngomong ke kalian, sampaikanlah Injil ke seluruh makhluk, ya, kepada kuman, ya, kepada lembu, kepada biawak. Nah, kira-kira abang mau nginjili biawak gimana, bang? Misalnya, Coba praktekin. Ya, setahu saya kalau dia menginjili kepada biawak, dia harus keluarkan lidahnya dulu. nah gini, Oh itu mirip-mirip. untung, Mirip Mbak. Dengar, Mirip Mbak. Mirip banget, mirip banget. Gini, gini bang, bedanya aku Islam. Andaikan Coba, aku coba. enggak, andaikan Coba, aku lidahnya. begitu. Dengar makanya, dengar ku ajarin ini. Ini langsung dari Lidahnya dulu, lidahnya. Dengar dulu, Lidahnya. dengar dulu. Iya, Coba aku lidahnya. ajarin ini. Saya screenshot ini. Iya, kau kan nggak diajarin di gereja. Ini aku diajarin. Udah, kan ada ayat itu, ya. Sampaikanlah Injil ke seluruh makhluk, termasuk apapun itu. Nah, kalau seandainya ada ular, bagaimana cara kita Injili gini? Mirip. Mirip bang. Mirip banget. Udah, itu kau praktekin. Kalau enggak, kau nggak dengar firman Tuhan. Oh berarti kalau kamu praktek sama ya? Wih, mirip banget. Mirip banget. Berarti Coba. berarti Yesus menyuruh kalian kayak gitu ya? Heeh. Kalau Mirip kayak banget, monyet ya, gimana? Bang. Kalau monyet. Coba ibu. Ibu Nora kayak monyet Gitu gimana? ya. Oh mirip. Mirip banget monyetnya. Berarti Bang. hebat Yesus kamu ya? Oh iyalah, makanya dia tetap bagaimanapun tetap Yesus. Makanya aku bilang, kalau bapak mama kamu dulu Hindu apa agamamu sekarang, tetap Yesus. Dia tetap Kristen. Memang hebat kali cara dia berpikir. Memang dia harus Yesus kamu. Karena apa? Karena kuasa Yesus, dia bisa mengerti bahasa binatang. Kalau enggak, dia enggak bisa menyampaikan Injil kepada komodo. Ya enggak bang? Tapi Yesus tidak bilang minum kincing unta. Ya udah. Imam Muhammad Namanya yang kencing bilang onta. Mancing kau. Kalian memang nggak disuruh minum kencing onta, makan tai, duduk di atas tembok, sering disuruh. Terus ngapain minum Togo, kincing unta? Togo. Enggak, makan tai, minum kencing di atas tembok. Jongkok, Ngapain makan tai, minum kencing di situ. Kayak gitu. Kincing unta Kalau di ngapain dalam diminum bang? Ya itu di dalam Bible kau diajarkan. Duduk di atas tembok, makan tai, minum kencing. Ngapain kawin harus lebih dari satu bang? Iya, karena kau belum pernah kawin kan? Coba kalau kau udah kawin, minta 100 kok. Itu kan lagi nggak ada ini. Ngapain bang? makan Aku aja nggak cukup 4 kok. 4 gua Muhammad, sama aku. Muhammad harus Nggak kawin usah kau banyak. bawa Muhammad. Iya. Ini ku ceritain satu cerita yang indah banget ceritanya ya. Oke. Kau penghujat kali kau memang. Enak yang ini enak. Muhammad ngapain kawin banyak Muhammad? Kau penghujat kau memang. Kristen wajib ayah bodoh, baca diam satu kamu. skop. Kau penghujat kau babi. Goblok. Diam dulu ya, Kamu diam bodoh. dulu ya. Nah, Ayah ini, bodoh. nah, begitu firman kata Aduh. Tuhan, makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar, yang engkau Tapi aku harus nggak biasa. membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering. Tuh, Tapi air rasanya sedari kecil Tuh. aku tidak biasa memakan makanan seperti Tinggal itu. pasti dia.
Paling kiri. Dah. Bagaimana Yang apa paling aneh solusinya? itu, Dia di dalam enggak, pasir yang ya, aneh pasir itu besar bukan ya. situ. Enggak, yang aneh itu tahu nggak ayah di mana? Dipaksa. Ah. Ya. Yehezkiel kan nggak pernah makan kayak gitu tuh. Iya. Maka aku jawab, aduh. Kata aduh tuh kan ibaratnya gini. Kayak dipaksa Tuhan kayak gini apa namanya itu? Tuhannya bilang, Iya, kayak disuapin gitu. tahu harus bakar itu roti ada aroma yang khas bahkan mengalahkan chef-chef yang ada di muka bumi ini. Bakarlah roti itu di atas tahi. Dia bilang, aduh. Aduh, Arti aduh dan itu apa? sedari kecil aku tidak biasa makan makanan seperti itu. Itu akhirnya Tuhannya maksa. Negosiasi. Gini. Di atas tai lembu. Yang lucunya Tuhannya maksa. Oke, Tuhannya maksa. Di mana maksanya? Lalu firman-Nya kepadaku, lihat, kalau begitu aku mengizinkan engkau memakai kotoran lembu ganti kotoran manusia. Dikasih resep baru, itu hebatnya Tuhan. Itu dikasih Kalau resep negosiasi. pertama tidak memberi aroma yang asik, dikasih aroma tai lembu gitu, Ya. Bang. Nego. Nego. Itu, Bang. Itu namanya resep rahasia, Bang. Tuhannya memang enak. Bisa diajak nego. Itu dia. Gimana kencing unta? Enggak. Kencing Sorry, unta. sorry baru Kok kali kencing kencing, unta? baru kali kencing. Sari roti rasa tai lembu gimana? Coba bilang. Kesian. Gimana? Di atas tembok. Apa tadi ayat? Apa tadi yang kamu baca, Bang? Di Ya, atas skill tembok duduk Ya, skill makan. 4. Yes. Yeskel 4. Nah, Terus. udah. Yeskel 4:12. Baca, Bang. Yeskel 4:12. Aku baca bahasa Yeskel Italian. 4 ayat 12. Roti jelai. Sabar. Udah bagus-bagus ku kasih tempat untuk bertanya, aku ajak ribut. Oke, Yeskel 4 Kopan judul juga nih. perikopnya Perikop, lambang kau makan perikop tuh. kota Kau baca sampai Yerusalem. habis. Kau kira setelah kau baca sampai habis itu Kau tulisan baca berganti? perikop Ya, jadi ya. berubah dia. Tetap juga di atas tai lembu, tai lembu lah paling enggak. Engkau anak manusia, ambillah sebuah Kau batu manusia bata. enggak? Kau manusia enggak? Letak goblok, diam dulu. Kau manusia kan? Kerjain tuh. Engkau anak manusia, ambillah Diam tai dulu. lembu. Baca. Ambil tai sendiri. Nggak cakap kau. Anak manusia. Kalau aku lebih bagus jadi anak anjing daripada kayak gitu. Bagus kok jadi anak anjing daripada suruh makan roti di atas tai. Tuh. Apa kau? Cerita apa? Kencing apa lagi? Enggak, tapi ayah mengakui loh. Kitab mereka mukjizat. Ini aku jujur ya. Bang, kitab lu tuh mukjizat banget. Bahkan tentang film horor. Ya, Udah janganlah Bang Daman, janganlah. Siluman kambing kan? Udahlah, janganlah. Enggak, film horor pocong. Jin nggak ada, siluman kambing ada. Enggak, yang lucunya ya, bukan tentang Yesus Kristus yang dinubuatkan. Tentang pocong aja dinubuatkan dalam kitab Ada mereka. pocong. Siluman Nah, kambing dalam melompat-lompat. pocong aja Gimana? ada pocong, Bang. Percaya nggak? Sebenarnya Satu siluman ayat. kambing melompat-lompat itu untuk mengatakan umat yang sekarang ini di gereja, Bang. Jingkrak-jingkrak. Itulah siluman kambing yang melompat-lompat. Selesaikan Yeskel dulu lah. Oh, Ngapain yaudah. ke sana? Mana Bunda Kalau Nora? aku malu mau bilangnya Eskel itu lagi. Wah, Bunda Nora ini belajar bahasa kadal, guys. Ayam diam dulu ayam. Ayam lagi. Ayah. Mana diam Bunda dulu, Nora? ayah. Nak tombak? Udah cepat. Kau jelasin dulu. Yeskel 4. Enggak, tunggu. Gini tantangan buat kau. Kau jelaskan dulu apa namanya itu Yehezkiel 4:12 bagaimana cara bacanya biar itu tai ganti jadi kompor. Gimana caranya? Coba. Ini lambang pengempungan kota Yerusalem. Lah. Nanti ujung-ujungnya tetap tai juga. Tetap tai Ini juga yang kau binatang. makan. Ini binatang kok ngapain ribut ya? Iya, kalau aku lebih bagus jadi binatang daripada suruh makan tai kayak gitu. Bagus, kamu binatang memang. Novel Jadi gini bang, sabar, filsafat. mereka ini orang-orang Yerusalem ini dikepung. Nah, lambang pengepungan ini, yang kepung ini kan Iya, walaupun kau orang ngomong jahat, manapun, tentara-tentara. walaupun Dengar. kau ngomong kayak manapun itu berak nggak akan pernah berganti jadi kompor. Memang, Enggak, kalau mereka lambang tuh akan pengepungan tuh dipaksa. memang makan sesuatu Mereka yang dibakar di dipaksa. atas tai, Bang. Mereka dipaksa untuk Tetap seperti harus. ayat yang tadi kamu bilang.
Ya yang Kalau- maksa kan Tuhan. Kenapa Tuhannya yang maksa? Kalau dipaksa orang oke, ini masalahnya Tuhan yang paksa. Kalau banding Bukan Tuhan yang paksa kamu bodoh. Tuh, lu kena report. Nah. Pergi kau sana, bakar rotimu di atas gelai itu. Enggak, dia berusaha menjelaskan. Nggak Ya akan kan? bisa. Dia mau Tetap baca begitu. 7.000 kali pun dia baca, itu nggak akan pernah terganti jadi kompor. Dan dia memang berharap tadi itu dia di report udah. Kalau enggak pun tetap tai makan di atas tai juga. manual diperiksa punya kan maksudnya. Tetap juga harus bakar di atas tai. Ku ajak diskusi Jangankan baik. dia bang, jangankan dia. Yeskel aja nggak mampu merubah itu. Yang Iya kan? itu aku Paling bisa dirubah dari tai manusia ke tai lembu. kurang ajar. Iya tuh dia nggak nyerah. Oke, siap. Mana karyawannya gara-gara aku nih, Mungkin dia langsung revisi itu. Oke, naik kedua tuh udah berubah jadi. Ayatnya tuh baca tuh dari awal sampai akhir bang supaya ngerti. Ya udah, nggak bisa, Pak. nggak gini bang. Gunanya baca dari awal sampai akhir itu nanti kotoran itu berubah jadi kompor gas gitu maksudnya. Gak akan berubah, tapi beda pemahamannya. Mereka kan ini dikepung dipaksa. Kalau yang kayak di top kita tetap Nah itu kan nggak mau terima kan? Nah gini bukan kan. nggak mau terima, masalahnya nggak akan pernah Nggak terganti. berubah kata-katanya. Udah. Memang tidak akan pernah terganti bang. Jadi itu menceritakan Israel Jadi itu untuk apalah kau aja. ceritakan dari awal sampai akhir. Kami pun udah Mereka baca. akan dipaksa untuk Kami sudah memakan- baca. Bang Daman tuh udah baca 8 kali. Ya mereka ya. Khatam dia. Baca satu ayatnya saja. Dia 8 kali khatam Bible. Kok kamu tahu dia? Sampai aku buat tasyakuran Iya. Bible. Tasakuran masak pulut kuning kami. Kalau kamu kamu baca dari awal beli duren. Pakai baca dari inti. awal sampai akhir kamu akan masuk Kristen. 8 kali dia baca. Tunggu. Baca dari awal sampai akhir kamu masuk Kristen. Yang nggak mau lu siapa? Gila, yang apa? Kristen disuruh makan makanan bakar di atas tai. Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau, gila lu. Semakin kami baca, semakin kuat iman kami. Bang kepada Allah. Daman, pengertiannya bukan gitu, Kami Bang. udah 8 kali khatam Ayah, dibilang nggak Oke, percaya. dia mau bilang pengertian. Oke, silakan. Pengertiannya gimana kau? Mereka kan dikepung, itu bukan yang suruh makan itu bukan Tuhan Yesus. Tuhan mana lagi? Oh, anjir. Ngajak ribut lu. Baca. Baca ulang baik-baik dari awal boleh, Bang, bacanya. Iya. Dari ayat 1. Sabar. Lu bilang ini bukan dari Tuhan ya. Ya ribut lu. Oke. Nih. Wah, lu ada kitab diketekin doang lu. Nih. Selanjutnya Tuhan berfirman. Kata-kata Dari selanjutnya- awal, Bang. Iya, sabar. Selanjutnya Tuhan berfirman menunjukkan bahwa ini firman siapa. Nggak akan ada kata selanjutnya kalau nggak ada kata ini. Makalah Oke, roti ini coba, Pak. seperti roti jelai yang Baca. bunda engkau harus. Udah, selanjutnya nih. Selanjutnya Tuhan berfirman. Nggak akan ada kata selanjutnya kalau nggak ada kata awal sebelum kata selanjutnya. Lu mau bilang itu bukan Yesus? Siapa juga itu? Hah? Mahmud Abbas. Nah, coba baca dari ayat 1 sampai terakhir. Bacalah. Baca, Bang. Kamu baca. Supaya kamu kita- paham. Enggak lah. Capek-capekin gua lu. Udah 8 kali. Enggak, masalahnya kita warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalahnya kita baca kayak manapun itu ayat nggak akan pernah berganti jadi apa? Jadi kompor gas, Bang. Tetap bunyi tai juga. Ya. Gitu. Cinta aja nggak sempurna tanpa tai, Bang. Contoh, mencinta, nggak ada tai, nggak bagus. Baru bagus, mencintai gitu. Itu, Bang. Aduh, susah kalau orang nggak ngerti ayat-ayat. Ya udah, Saya udah nggak ngerti udah. ya udah, yang nggak susah aja deh. Ya udah, aku mau tahu yang nggak susah tuh gimana, Bang? Gol yang mana nih videonya Gol? Tak ada seorang pun yang dapat pergi ke Bapa kalau tidak melalui aku. Oke, lewat jalan tol mana kita ke Bapak, Bang? Nggak ada jalan lain selain lewat Yesus. Tidak ada jalan lain melewati Yesus. Bagi Bani Israel ya.
Kenapa harus Yesus, Bang? Akulah jalan keselamatan dan hidup. Iya, masalahnya Tuhan-Tuhan yang lain juga mengatakan bahwa dirinya benar gitu. Kenapa harus Yesus, Bang? Bukan itu aja Bang Daman. Bang Daman. Bang Benar, Daman. tapi jalan Bang menuju Daman. ke Dengar dulu. Ketika kau bawakan ayat itu, Naik. Tidak. Hajar kita. gimana bunyinya? Aku adalah jalan, kebenaran dan itulah hidup. jalan kebenaran dan hidup. Iya, Tadi Itu kalau ya, Nggak bisa kok. ketika kau baca di mendengar ayat itu kau menginterpretasikannya itu Yesus interpretasi ngapain ini? interpretasikannya itu sebagai Apa itu apa? bacanya? Dengar, jangan main-main dulu. Bukan. Ketika kau dengar ayat itu, kau langsung membayangkan Yesus itu Tuhan atau utusan? Ini dia punya thumbnail. Iya. Interpretasi. Iya, apa yang terinterpretasi dalam otak kau? Interpretasi, apa itu interpretasi? Itu ada orang Inter Milan ya, kerjaannya setiap sore bikin terasi. Ya. Ya, jawab dulu. Apa yang kau bayangkan? Apa yang kau bayangkan? Dia Ya, sebagai tidak ada- Tuhan. Tidak ada jalan lain selain Tuhan Yesus. Iya, artinya dia itu apa? Tuhan atau utusan? Ya Tuhan lah. Ya gila kau. Aku Memang lagi di mode perang. disitulah gilanya kalian. Itulah gilanya kalian. Karena ketika kata-kata itu diucapkan, maka itu menunjukkan bahwasannya dia itu utusan. Dia itu seorang nabi. Karena hanya seorang nabi yang paham apa keinginan Tuhan terhadap umatnya. Kalau tidak melewati dia, tidak akan ada yang tahu. Oke. Nah, berarti Islam Dan seluruh nabi mengatakan lewati itu. dia. Bang. Dan seluruh Islam nabi tidak mengatakan lewat itu. Bang, contoh gini. Udah. Jalan menuju Solo lewat tol Cipularang. Abang ke Cipularang atau berhenti di tol? Kakakku, kakak Sarah. Abang berhenti di Cipularang atau sampai ke Solo, Bang? Jalan menuju ke Solo, jalan menuju ke Solo. Jalan ke surga itu sama melalui dengan jalan tol tol. Cipularang. Benar. Abang berhenti di tol Cipularang doang ataupun tembus sampai ke Solo, Bang? Oh, kalau di Islam tuh jalan tol sama ke jalan surga. Ke surga. Assalamualaikum Kak Sarah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ngereok nih aku lama-lama nih. Warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Yaudah, Selamat malam. Panggil King Amirul dah, nggak ada yang sanggup itu Lord Amirul. Dah, gini, yang paling mudah, Bang, yang paling mudah. Ini aku bilang ya. Sekarang kalau kita main adu-adu kan kamu bilang, di mana ada yang mengatakan akulah jalan selain Yesus? Oke, fine. Allah ngomong ya di dalam Al-Fajr, Al-Fajr ya? Ya. Entah Al-Fat. Kata Allah In kuntum tuhibbun Allah. Bukan. Kata Allah, Allahul lazi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Aku yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Yesus ada di dalam bumi. Tuhan-Tuhan yang lain ada di dalam bumi. Semua Tuhan yang disembah manusia selain Allah, semua ada di bumi. Sekarang pertanyaan saya, ada nggak Tuhan lain selain Allah yang mengatakan menciptakan Allah? Kalau Allah mengatakan dia menciptakan Tuhan yang lain yang ada di bumi. Sekarang, ada nggak di kitab abang, bahwa aku yang menciptakan Allah? Siapa? Coba ayatnya. Ada ayat nggak bahwa Yesus yang menciptain Allah? Kalau Allah langsung bilang, Yesus ciptaanku, kelar. Tepat. Mana ayatnya? Yesus ciptain Allah. Ada nggak? Tapi kalau Allah langsung bilang, Yesus aku ciptain. Udah. Berarti apa yang kalian sembah selama ini? Makhluk ciptain Allah. Kelar. Salah nyembah ya.